Ya, selamat menjelang siang. Ya, saya disarankan, saya tidak izin, mohon maaf, karena buka masker dulu. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, sepertinya yang kami hidup untuk bersinar bagi Kristus. Tetapi kami mengaku Tuhan, kami butuh pembekalan dari Tuhan. Karena itu, genapilah janji Tuhan, di mana 2 atau 3 orang berhimpun dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah mereka. Karena itu kami mengingati, mengimani, Engkaulah guru utama kami Tuhan. Karena kami menemukan firman-Mu, ajarlah kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats kita pada pagi ini adalah dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Di Alkitab disebut judulnya berbuat baik kepada sesama. Saya akan baca. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani haruslah memimpin orang itu di jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga diri sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal dia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditanggung orang itu juga akan dibayar. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jauh-jauh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi mati. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita yang seiman. Demikian bacaan Tuhan. Perikop pembacaan kita sebetulnya adalah 3 hal, ayat 1 sampai 5, saling menanggung beban. Ayat 6 berkontribusi bagi pelayanan firman Allah atau berita Injil. Ayat 7 sampai 10 jangan jemu-jemu berbuat baik. Dan kita tahu kitab Galatia, tema utamanya sebetulnya adalah kemerdekaan di dalam Yesus Kristus.
oleh iman. Dan tujuan kita dibebaskan tidak lain supaya berkontribusi, supaya kita dapat menolong satu dengan yang lain. Seorang penulis novel yang terkenal namanya Stephen King. Dia ada satu statement yang menarik bagi saya yang berkata, all that lasts is the thing you pass. Artinya, segala sesuatu yang akan bertahan adalah sesuatu yang kita kontribusikan, yang kita sumbangkan. Sementara kemanusiaan kita pusat dari zakat raya dunia ini, hanya diri kita. Tetapi karya dari pusat Yesus Kristus, kita dimerdekakan supaya kita bisa lepas berkontribusi. Barangkali kita masih mengingat bahwa di dalam Matius 25, tatkala Tuhan Yesus nanti datang pada kedua kalinya, bagaimanakah penilaian iman? Kita tahu sebagai Kristen Protestan adalah sola fide, hanya oleh iman. Betul. Tetapi ada banyak yang mensalahartikan sola fide ini, seolah-olah hanya proses otak tanpa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, untuk menilai iman yang benar, Tuhan Yesus akan menilainya dari perbuatan kita. Itu yang dibahas dalam Matius 25. Maka Tuhan Yesus akan berkata, sabar-sabar ayah Bapa yang setiawan, dalam hal yang kecil kamu telah setia. Karena apa perbuatanmu kepada salah seorang yang terkecil, itulah perbuatanmu kepada. Jadi dinilainya iman yang benar itu adalah dari perbuatan. Jadi oleh karena itulah inilah tema dari gereja. Tetapi pada pagi ini saya mau mengambil satu bagian saja, yaitu dari ayat 7 dan 8 tadi, yaitu mengenai menabur dalam daging atau menabur dalam roh. Jadi kita mau bicara tentang hal yang lebih mendasar, sebab pengharapan, ekspektasi berkontribusi itu tidak mungkin kita lakukan sendiri. Dan Tuhan tahu itu. Oleh karena itulah sebetulnya Dia sudah mempersiapkan pendamping penolong. Yaitulah yang disebut Roh Kudus, Parakletos, para seseorang di samping Kletos advocate, yang maksudnya dia memohon, tetapi itu dalam konteks untuk menolong. Jadi kehidupan orang percaya itu tidak didesain bahwa kita harus berjuang sendiri. Oleh karena itu, maka kita akan berbicara, apakah kita menabur dalam daging atau menabur dalam roh? Ya. Nah, menabur dalam daging ini kita sudah mengerti. Tetapi sebetulnya saya bagi dua sebagai penjelasan. Daging dalam arti tubuh itu positif, karena roh dan jiwa kita sekarang sedang berdiam dalam tubuh sebagai rumahnya. Nanti ada saatnya memang firman Tuhan berkata, oleh karena kita di muka bumi ini nantinya akan semakin merosot. Saya selalu sering menyatakan, saya sudah di putaran terakhir. Kalau saya gambarkan, misalnya saya sedang di stadium dalam hidup ini. Kalau saya sudah umur 78, jadi saya waktu-waktu akan dipanggil, tubuh ini akan merosot.
Jadi daging dalam arti itu positif. Tetapi yang dibicarakan di sini daging bukanlah dalam arti tubuh, tetapi berhubungan dengan keinginan-keinginan yang dimotivasi oleh egoisme dan nafsu yang sudah terkontaminasi oleh dosa. Jadi inilah yang memang sangat mempengaruhi kita sebagai manusia. Dan biasanya dalam pengalaman hidup prosesnya itu kadang-kadang terjadinya pengaruh nafsu daging egoisme itu secara spontan. Suatu kali saya hadir di pesta adat pernikahan, lagi membagi jamar, berjalan, tiba-tiba ada yang teriak-teriak keras sekali dan marah. Rupanya apa yang terjadi? Yang terjadi karena yang seharusnya dalam tataran ada dia yang dua dapat jambar, ternyata dilewati. Padahal kita tahu ya, orang namanya pesta tidak ada yang sengaja kan? Karena begitu banyak hal yang harus dipikirkan dan dikelola. Jadi maklum saja, tapi langsung keluar kata-kata kotor, maki-maki dan seperti protes dan saya akan tinggalkan pesta ini. Nah, jadi tanpa disangka-sangka tiba-tiba dia sudah muncul. Nah, itulah kedagingan itu. Itulah pada umumnya keberadaan kita. Jadi hal ini harus diwaspadai dan memang kita harus belajar dengan firman Tuhan, tetapi juga ada penolong yaitu Roh Kudus. Jadi, tetapi ini akalnya adalah ego kita, dan tentu memang kita ya tersinggung lah ya kalau tidak begitu. Tetapi saya belajar dari 1 Petrus 2 yang keempat, firman Tuhan berkata, tatkala Yesus dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Kemudian dilanjutkan, tatkala ia menderita, ia tidak mengancam. Kalau kita bisa menderita kan kita supaya membalas, kita akan mengancam. Tetapi kuncinya apa? Bagian terakhir dikatakan bahwa tetapi ia mempercayakannya kepada Allah Bapa yang adil. Memang dalam kehidupan ini banyak kita melihat ketidakadilan. Tapi Tuhan telah menentukan satu saat tatkala Yesus datang sebagai Raja, tidak akan ada yang terluput. Semua keadilan akan sempurna dijalankan. Jadi kalau kita tahu itu, kita bisa bersabar dengan mempercayakan kepada Dia untuk menjalankan. Jadi barangkali dengan pelajaran seperti itu kita mulai sedikit mengendalikan kedagingan kita, ego kita, harga diri kita. Karena Kristus sangat mengasihi kita. Karena itulah Dia mau mati untuk kita. Kita ingat itu, saya sangat dikasihi oleh Dia. Okay? Jadi itulah mengenai kedagingan itu. Nah, dalam pengalaman saya sebagai sedikit kelapanan, saya bertemu dengan orang-orang kelihatan cukup baik, teratur, ke gereja dan sebagainya. Tetapi setelah saya menyampaikan satu topik yang berhubungan dengan daging ini, pada waktu break tiba-tiba mendekati saya. Ada masalah. Nah, kita tahu memang
Sekarang pornografi itu, maaf ya, ini jangan bicarakan. Tapi saya harus bicarakan karena dengan pengalaman yang saya temui itu, mereka merasa bersalah karena mereka berpura-pura tidak ada apa-apa, tetapi mereka sedang terbentuk dan adiksi, dan mereka malu sendiri. Ya. Jadi kalau saya kerja pakai internet, saya tidak tahu cara. Tiba-tiba itu muncul sendiri karena iklan untuk mempromosikan. Kalau saya tidak menyerahkan keyakinan saya kepada Tuhan, saya akan klik bisa-bisa mau dia. Atau dia akan berlanjut. Kita tahu bahwa dalam sistem komputer itu ada namanya algoritma. Di dalamnya itu ada catatan apa yang pernah kita buka, maka itu akan makin ditawarkan. Jadi misalnya saya satu kali lihat bagaimana ada seorang pemain sepak bola yang canggih, gol-gol spektakulernya. Saya klik itu. Setelah saya masuk kepada komputer kedua kali, langsung dimunculkan tipe-tipe gol-gol yang hebat. Karena sudah ada memori di dalam komputer. Jadi kalau seorang mulai coba-coba klik itu, akan bermunculan hal yang sama. Jadi kalau jujur, sebetulnya kita tinggal minta aja HP. Seorang pernah tolong HP saya jangan baca. Saya buka, ternyata lebih dari 40 link pornografi di dalamnya. Saya tidak menyangka. Saya minta izin, boleh saya hapus ini semua? Ya, saya nggak tahu kemana cara menghapus ya. Nah itu, jadi itulah. Tetapi kalau kita punya prinsip bahwa ini semua adalah merupakan cara untuk merongrong supaya kepribadian kita tidak utuh. Kita tidak bisa menyampaikan kebenaran karena di dalam jiwa kita sedang ada peperangan. Kita sedang melakukan hal yang kita tahu tidak harus dilakukan. Apalagi prinsip firman Tuhan Yesaya 59 ayat 2 berkata, dosa menceraikan kita dari persekutuan dengan Allah. Nah, tetapi kita tidak bisa menang sendiri. Itu seperti kita sekarang masuk kepada bagian yang kedua, yaitu tentang Roh Kudus sebagai penolong. Jadi saya akan baca bagian kedua sekarang. Karena itu belajar menabur dalam roh. Bagaimana kita belajar menabur dalam roh? Jadi saya sudah katakan tadi, Tuhan tahu manusia tidak berdaya dengan kekuatan sendiri. Karena itu menyediakan solusinya. Ada penolong. Dalam Yohanes 14:16 berkata bahwa penolong itu, yang saya sudah jelaskan tadi, Parakletos itu yang mendampingi dan dekat akan selalu menyertai kita. Inilah luar biasanya rencana penyelamatan Allah yang sempurna. Jadi Allah Bapa Sang Pencipta menciptakan manusia itu dengan tujuan tidak lain supaya Allah dapat bersekutu dengan manusia. Tapi pada cerita kita tahu apa yang terjadi di Taman Eden dan kemudian ada keterpisahan. Nah, lantas Allah bertindak rencana penyelamatan melalui pribadi kedua dari Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Dengan dimungkinkan supaya kita mendapatkan keampunan terhadap dosa, karena oleh kebenaran dan keadilan Allah, kalau dosa tidak dijatuhi hukumannya, tidak mungkin kita mendapatkan keampunan. Oleh karena itu dilaksanakan dalam pribadi Yesus Kristus. Tapi bukan itu yang saya mau bicarakan. Yang ketiga ini, tatkala Yesus hadir, karena dia menjelma sebagai manusia,
walaupun kuasanya tidak terbatas, bisa kemana-mana, tetapi secara fisik kalau dia hadir di jemaat Menteng, dia tidak bisa hadir di jemaat Romawi misalnya, karena dia tidak tubuh, kuasanya bisa saja. Maka pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus, ini sesuatu yang luar biasa dalam arti dia bisa secara spesial memberi perhatian kepada tiap kita yang hadir di sini tanpa merugikan yang lain. Jadi dia bisa memberi perhatian, pertolongan kepada Pak Sibuera misalnya, jemaat kita, tanpa saya mengalami kekurangan perhatian pertolongan. Inilah luar biasanya pribadi ketiga. Dia bukan kuasa tapi pribadi, yaitu Allah Roh Kudus yang simultan, serentak mendampingi setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh berserah diri kepadanya, dan dia siap menjadi penolong. Nah, itulah yang kita bicarakan. Jadi luar biasa. Kita telah ditebus, kemudian diutus pendamping supaya kita bisa mencapai garis finish kehidupan di dalam iman dan di dalam penyerahan. Karena memang selama kita di bumi ada banyak cobaan, ada banyak. Jadi penolong ini disebut roh kebenaran. Nah, ini yang penting. Kebenaran artinya dia akan bertindak secara benar. Dalam arti, kalau saya tidak berikan kendali hidup saya untuk dipimpin oleh Roh Kudus, roh kebenaran, dia tidak akan mencapai. Karena dia benar. Kalau jahat, dia bisa menguasai orang, menawarkan mengiming-iming sesuatu, kemudian dia membelenggu. Tapi kalau Roh Kudus, dia bekerja saat kita berserah. Jika kita tidak berserah atau memberikan kendali pimpinan kepada dia, dia akan diam. Maka kita, kalau saya tidak mengetahui ini, kita tidak mengalami. Ya. Jadi tak pernah ambil alih, kalau tidak ambil sikap tunduk dan penyerah. Jadi pertanyaannya, bagaimana mengalami pertolongannya? Nah, saya mulai dari dasar sedikit. Ya. Dalam Lukas 24 dikatakan bahwa berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa. Pengalaman pertama adalah kita harus sudah mengalami pengampunan dari Kristus, karena kita sudah ambil sikap menyesal akan dosa-dosa kita, yaitu pertobatan, dan kemudian mengimani bahwa kematiannya di Golgota adalah untuk saya sendiri, untuk dosa-dosa saya. Maka dalam Lukas 24 itu dikatakan halaman pertama bertobat dan bertobat. Setelah seseorang dalam iman seperti itu dilanjutkan dari sampai 13, dikatakan di dalam dia juga kamu, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Meterai artinya tanda sah yang tidak bisa diganggu. Orang yang sungguh bertobat, maka Roh Kudus akan memeteraikan dia sebagai bagian dari tubuh Kristus yang esa, yang tidak kelihatan, merupakan penjumlahan orang pribadi-pribadi di berbagai denominasi, di berbagai belahan bumi menjadi milik Kristus, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saya mengalaminya waktu saya bertobat 1922 dalam
mahasiswa tingkat 1 Bandung, dan sejak itu Roh Kudus mencarikan saya sebagai bintang. Tidak berarti bahwa saya sempurna, saya jatuh banget. Tapi dia selalu menolong saya untuk menyadari, untuk mengaku dosa-dosa saya. Dan saya dibimbing terus langkah demi langkah supaya bertumbuh. Jadi bagian kedua kita dimeteraikan menjadi milik Allah. Namun tidak berarti setelah dia memeteraikan kita sebagai milik Allah, otomatis Roh Kudus berperan. Seperti yang saya katakan tadi, hanya kalau kita berserah. Dan itu dikatakan dalam 2 Korintus 3:18, maka proses kehidupan pengudusan bertumbuh dalam kesucian. Dari 2 Korintus 3:18 itu pekerjaan Roh Kudus dan firman Allah. Jadi mulailah kita dalam suatu journey bertumbuh dalam iman, mulai berubah dalam perilaku. Terlalu banyak kalau saya cerita bagaimana saya sebagai pencuri ini setelah lanjut. Kemudian bagian terakhir adalah hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini suatu perintah. Ini bukan pilihan. Efesus 5:18. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Tolong jangan dibayangkan seperti mobil kita habis bensin, lalu kita ke tempat pengisian bahan bakar, kemudian dipenuhkan. Bukan. Walaupun dipakai istilah penuh di sini, karena Allah Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. Dia bukan materi. Terima sedikit, kemudian terima banyak. Tetapi yang dimaksud dengan penuh Roh Kudus artinya, apakah Roh Kudus sepenuhnya ia mengambil tempat penentu dalam kehidupan saya. Nah, kalau kita biasanya kebanyakan mungkin kita, apalagi kami pelayan, sedang ke gereja kita sungguh-sungguh berdoa, berserah diri, dan benar Tuhan Roh Kudus berikan kita kuasa menolong kita. Tapi begitu selesai kita pulang, kita tidak berserah lagi. Tiba-tiba ada orang yang nyerempet langsung dari mulut kita keluar ke kebun binatang. Tadi di sini tulus. Kenapa? Karena waktu kita mau keluar itu juga kita tidak dalam peringatan. Jadi penuh dengan Roh Kudus maksudnya sepenuhnya dia memimpin di dalam setiap bidang. Termasuk kalau kita masuk ke rumah, kita harus meminta supaya jangan sampai begitu kita sampai ke rumah ada kata-kata kotor atau kasar keluar dari mulut kita kepada keluarga yang kita kasih. Yang seharusnya mereka yang menerima sapaan kita dengan baik. Jadi penuh dengan Roh Kudus artinya adalah itu terjadi oleh karena penyerahan diri. Penyerahan diri terus-menerus, ada kerinduan kehausan kita akan pimpinannya. Oke, itu yang dimaksud dengan penuh dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita mengalaminya? Nah, ini sekarang naskah dari Yohanes 7 ayat 27-38 saya akan baca. Pada hari terakhir dari perayaan besar itu, Yesus berdiri dan berseru, siapa yang haus datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku seperti yang telah dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai air hidup. Ini dikatakannya tentang Roh Kudus. Saya kasih tahu dulu latar belakang nazi. Ini adalah pada waktu pesta 7 hari yang disebut perayaan Potong Daun di Yerusalem. Semua umat
Israel datang ke Yerusalem, dan ini terjadi pada hari penutupan. Nah, pesta pondok daun bermakna dua hal. Pertama, mereka mengenang bagaimana Tuhan memimpin mereka dari perjalanan Mesir sampai ke tanah Kanaan selama 40 tahun melalui gurun yang gersam. Tetapi Tuhan katakan mereka dapat makanan. Sandal mereka tidak ada tempat mengganti, tapi bertahan. Baju mereka tetap bertahan 40 tahun. Untuk mengenang itu, bagaimana pemeliharaan Tuhan, maka mereka harus merayakannya di ruangan terbuka dengan daun-daunan. Itu yang pertama. Tapi ini juga bersamaan dengan hari panen pertama. Bersyukur untuk pemberian Tuhan. Oleh karena itu dalam penutupan ini, maka imam besar akan memegang satu gundi tempat air, di mana airnya diambil dari kolam Siloam, kemudian dipikul ke bagian Allah. Sebagai penutupan, maka imam besar akan berdiri dan kemudian menuangkan air itu di samping mezbah Allah dan berkata, sebagaimana air kehidupan inilah pengharapan kita kepada tahun yang akan datang. Tuhan akan memelihara kita. Pada saat imam besar menyatakan itu, Yesus berdiri dengan memberi makna baru. Makna baru itu yang diproklamirkan ialah tentang datangnya pribadi ketiga dari Allah yang kita sebut Roh Kudus itu. Lantas dia katakan, sebagaimana kamu haus akan air ini, datanglah kepadaku. Dan siapa yang percaya kepadaku, karena masih banyak yang percaya waktu itu, khususnya di daerah Judea, sebab Yesus hanya diketahui dari Nazaret. Juru selamat harus lahir di Bethlehem, tapi mereka tidak sendiri, dia lahir di Bethlehem. Tapi yang mereka pegang, dia orang Nazaret. Apa itu Nazaret? Maka Tuhan Yesus menjadikan bahkan siapa yang percaya kepada, seperti dikatakan dalam kitab Judi, dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai. Inilah kehidupan yang dipenuhi oleh Allah. Surplus, mengalir, memberi berkat kepada sesama. Jadi teks kita Galatia 6 tadi, kita menjadi berkat bagi sesama dengan kekuatan diri kita sendiri. Itu tidak akan terjadi hanya kalau kita mengizinkan pribadi ketiga Allah Tritunggal di Roh Kudus ambil peranan seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai. Sekarang pertanyaan, di mana kita dalam perjalanan iman kita sekarang? Apakah kita hanya sekedar pribadi yang sangat egois, hanya memikirkan diri sendiri? Kalau kita mau menang, inilah waktunya di dalam doa pribadi kita masing-masing di rumah nanti. Datanglah, bayangkanlah Tuhan Yesus berseru mengatakan, siapa yang haus datang kepada Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang hidup, dia ada di mana-mana. Berbicara pada dia. Jangan hanya sifat sampai tahapan formalitas. Dia adalah Tuhan yang hidup. Lantas Anda akan mengalami dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air, bukan keran, sungai air. Ini yang dijanjikan. Oke, maaf saya sudah lebih dari setengah jam. Terima kasih untuk kesempatannya. Nah, tetapi apakah penghalang ini?
sikap kita datang kepada Yesus itu seperti apa? Misalnya, kami pengkhotbah, kami bisa datang kepada Tuhan seperti itu. Oh, saya mau pengkhotbah terkenal Tuhan. Jadi kalau kurang saya Roh yang kudus gitu. Apakah Tuhan akan jauh? Ya. Kenapa? Karena dikatakan Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kuncinya yang pertama adalah saya harus rela dituntut kepada kebenaran. Kalau saya belum rela, walaupun saya menciri-ciri, tapi pada saat saya rela, misalnya saya punya kenalan yang sangat menyakiti saya, tiba-tiba Roh Kudus bilang, kau harus mengampuni dalam hati. Kalau tidak mau mengampuni di hadapan Tuhan, seperti dua bapak kami ampuni dalam dosa kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang salah kepada kami. Pada saat itulah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Oke. Nah, jadi memang firman Tuhan berkata ayat berikutnya Yohanes 14:23, Yesus menjawab, sebab aku akan menyatakan diri, perhatikan ayat 23, sebab aku akan menyatakan diri hanya kepada mereka yang mengasihi dan menaati. Sekali lagi, sebab aku akan menyatakan diri hanya kepada mereka yang mengasihi dan menaati. Bapakku juga akan mengasihi mereka dan kami akan datang serta hidup dengan mereka. Yesus berkata dalam bahasa Inggris, He will obey my word and my Father will love him and we will come to him and take residence with him. Oke, sebagai penutup saya langsung botak kepada satu ilustrasi. Ada kapal skoci yang dipakai oleh karena kapal kecelakaan di Atlantic Ocean, yaitu di pantai arah timur dari Brasil. Setelah beberapa hari persiapan air yang ada di dalam plastik mereka sudah habis, ya, makanan sudah habis. Nah, dalam keadaan itu, kalau tampilkan petanya, dalam keadaan itu, maka datanglah helikopter yang mencari-cari. Dan kemudian setelah mereka melihat dari skoci itu, ini ditandakan di peta ini, maka mereka berteriak, air, tolong, air. Lantas dengan pengeras suara dari helikopter berkata, cedok air yang di sekeliling kamu. Tapi mereka tidak percaya, karena di tengah laut ini. Air, sini jadi air. Diulangi lagi, cedok air yang di sekeliling semua. Nah, apa sebetulnya yang terjadi? Lokasi mereka pada waktu itu adalah di muara sungai Amazon yang besar itu. Itu di dalam kita bisa lihat, panjang sekali sungai Amazonnya dan besar sekali. Karena tendangan dari air tawar dari sungai yang besar ini, jadi dia sampai ke laut pun masih air tawar. Jadi mereka menderita padahal di sekeliling mereka adalah air tawar. Ini suatu gambaran kehidupan orang beriman. Roh Kudus Allah pribadi ketiga itu tidak jauh. Itu hanya sejauh kita berlutut, berserah diri, mengaku dosa kita, dan rela untuk
tuntun ke dalam kebenaran firman. Amin. Bapak dan Saudara, di atas semua kemampuan kami untuk menjelaskan adalah bagian Tuhan kami Allah Kudus yang menyempurnakan kehendak Bapa. Dan jika ada di tengah-tengah kami yang ada rindu, yang ada kesediaan, pimpinlah supaya dapat menghalangi, sehingga kehidupan kami mengalirkan air, dan air itu ada air kehidupan, sehingga benar. All that past is in the past. Semua yang akan datang adalah yang kami berikan, yang kami doakan, yang kami sumbangkan di dalam nama Tuhan.